Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Diberitakan ada sekitar oknumnya itu modusnya ada sekitar 5.000 situs yang ditemukan oleh mereka. Dari 5.000 itu 4.000 diblokir dan kemudian 1.000 situs sekitar 1.000-an dipelihara dan bayarannya itu 8,5 juta per situs. Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkomdigi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkominfo, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda. Dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak. Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa
situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kominfo bisa memperbaiki diri. Nah, mungkin segitu dari saya ya Pak ya. Saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Aptika jelaskan ke kami secara detail, karena ada perbedaan mekanisme ini, saya ingin tahu mekanismenya seperti apa. Kita di periode kemarin beberapa kawan-kawan juga sudah hadir, ini ke Pak Situngkir juga nih Pak, karena kami pernah dilihatkan war room pada waktu itu, bagaimana penangkalan terhadap hoax, pornografi, dan juga judi online. Menariknya waktu itu sebenarnya sudah saya tanyakan waktu itu, jadi dulu kita sudah lihat kalau penanganan terhadap pornografi itu sudah pakai sistem AI, tapi penanganan khusus, ruangannya khusus untuk yang judi online, yang ngawasin manusia. Waktu itu kita sudah ngomong, kok bisa mengawasi pornografi pakai AI, kenapa nggak bisa judol pakai AI? Kami jadi nanya, jangan-jangan AI-nya ya manusia. Saya permisi dulu, jadi belaga-belaga nggak ngelihat gitu kan kalau pakai itu, kalau pakai manusia kenapa nggak? Nah, saya nggak tahu, nanti Pak Situngkir tolong diceritakan juga mengenai bagaimana perkembangannya, karena kalau kita cerita ke kawan-kawan di luar negeri sana, mereka bilang bisa kok kalau mau, tinggal itu pilihannya, mau atau nggak tahu. Pasti nggak mungkin nggak ada orang yang tahu, artinya kan nggak mau, mungkin kan begitu. Makanya sebenarnya ini dua kondisi yang serba salah Bu Menteri. Kalau nggak mau bahaya, kalau nggak tahu lebih bahaya lagi. Ganti aja orang-orangnya, kalau nggak tahu kan nggak mungkin dong. Artinya kalau kita mau merevisi Bu Menteri, ini saatnya Bu. Jadi Bu Menteri sudah menyampaikan komitmen judi online kita lawan, jadi SDM-nya juga diperkuat Bu Menteri. Ini saatnya. Saya tahu orang-orangnya juga orang-orang yang kompeten, tinggal memang kita dengan semangatnya Asta Cita, kalau mau bicara ke depan dengan tantangan yang lebih besar, tantangan digital, manusianya memang nggak bisa main-main lagi. Ini sudah merupakan perang asimetris, garda terdepannya tuh pertahanan dan Komdigi. Terkait pertanyaan berikutnya, ini tentang berita yang sedang naik, yaitu terkait dengan judi online, yang tentu ini sangat meresahkan dan juga mengagetkan. Di awal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran tertangkap bukan hanya 1-2 orang, melainkan belasan oknum pegawai Komdigi. Tentunya kami dari fraksi PAN sangat mendukung agar kasus ini diusut tuntas. Jangan sampai ini hanya tip of the iceberg, hanya di atasnya saja yang kecil yang ditangkap, kemudian di bawahnya bebas. Ini harus diusut hingga akar, siapa yang terlibat, pegawainya siapa saja yang bermain, sudah berapa lama mereka bermain, modusnya seperti apa, dan sejauh mana Bu Menteri sudah aware terkait penyelidikan yang sedang sekarang berlangsung. Karena yang kami pahami sudah diberitakan ada sekitar oknumnya itu modusnya ada sekitar 5.000 situs yang ditemukan oleh mereka. Dari 5.000 itu 4.000 diblokir dan kemudian 1.000 situs, sekitar 1.000-an dipelihara dan bayarannya itu 8,5 juta per situs. Kalau kita hitung kasar 8,5 juta dikali 1.000 situs, ini tentu terkumpul uang yang cukup lumayan, dan ini uangnya diarahkan kemana, dibuat apa, dan bagaimana perputarannya. Yang kami dengar juga, apa Bu Menteri sudah monitor
dari beberapa oknum yang ditangkap ini salah satunya mempunyai jabatan yang bisa dibilang lumayan strategis di Komdigi, dan dari oknum ini perputarannya sudah naik di berita juga diberikan kepada salah satu ex-komisaris di BUMN. Dari situ kemudian ada perputaran yang lebih lanjut lagi ke petinggi yang lebih berkuasa. Nah, bagaimana tanggapan Bu Menteri terkait ini? Mohon maaf kami bertanya cukup detail karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu. Jangan sampai ke depannya ada oknum yang mencelakai marwah Kementerian Komdigi, dan tentunya juga Bu Menteri yang sudah dikenal mempunyai prinsip dan integritas. Jadi kami mendukung agar di Komdigi ini betul-betul dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian juga kemarin saya baca di berita Pak Wamen Nezar mengatakan bahwa sebetulnya oknum-oknum yang tertangkap ini sudah masuk pengamatan internal. Ini maksudnya bagaimana Pak Wamen, mungkin bisa dijelaskan? Berarti sedari awal sudah aware bahwa ada beberapa staf yang terlibat judol, tapi kemudian kenapa hanya diamati, kenapa tidak langsung ditindak tegas saja oleh Kemkomdigi? Karena kemarin juga di acara GSN Presiden mengatakan bahwa ingin memimpin Republik yang bersih, yang tidak mau silahkan minggir. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi Bu Menteri yang mendukung investigasi yang terbuka dan juga transparan, bahkan mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, pengembangan selama mungkin, sedetail mungkin, dan kalau perlu diperiksa sesering mungkin kantor kementeriannya. Ini kami sangat mengapresiasi karena saya pribadi tahu betul di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid Komisi 1 periode lalu sangat baik.